kita akan belajar tentang reproduksi sel. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, reproduksi sel merupakan proses perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi dua. Reproduksi sel berlangsung melalui tahapan pembelahan sel. Pembelahan sel ada 3 jenis, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Kita akan membahasnya satu persatu. Pembelahan sel berikutnya, mitosis. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur. Mitosis memiliki ciri-ciri sebagai berikut, terjadi pada sel somatis atau tubuh, menghasilkan 2 sel anak yang memiliki genotip sama dengan induknya, berfungsi untuk pertumbuhan dan pergantian sel yang rusak. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Siklus sel terdiri dari fase interfase dan fase mitosis. Pembelahan mitosis dibedakan menjadi 2, yaitu karyokinesis, yaitu proses pembelahan inti yang meliputi profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis, pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian yang terjadi pada fase interfase akhir. Fase interfase berlangsung paling lama, mencakup 90% dari siklus sel. Interfase terbagi menjadi fase G1, fase S, dan fase G2. Fase G1 merupakan fase pertumbuhan dan pembentukan protein dari organel sel. Fase S adalah fase penyalinan kromosom. Fase G2 adalah fase sel kembali tumbuh dan bersiap melakukan pembelahan. Berikutnya, kita akan membahas tahapan-tahapan mitosis mulai dari fase profase, prometafase, metafase, anafase, hingga telofase. Pada fase profase yang terjadi adalah benang kromatin memendek membentuk kromatid yang akan berpasangan menjadi kromosom. Kemudian membran nukleus mulai menghilang. Pada prometafase, membran nukleus terfragmentasi sehingga mikrotubula dapat masuk ke nukleus. Kromatid dari setiap kromosom memiliki kinektor yang terletak pada sentromer. Selanjutnya, mikrotubula akan melekat pada kinektor kromosom. Saat metafase, mikrotubula terlihat jelas dan kromosom terletak pada daerah ekuator. Kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromer, dan setiap sentromer memiliki 2 kinektor yang masing-masing dikaitkan dengan mikrotubula. Pada tahap anafase, mikrotubula memendek sehingga menarik kromatid ke kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki jumlah kromatid sama. Dan saat telofase, berlangsung sitokinesis yang memisahkan sel menjadi 2 sel anak. Peristiwa tersebut terjadi dengan menipis dan memanjangnya kromatid hingga terbentuk kromatin. Nukleolus dan membran nukleus juga mulai terbentuk kembali hingga nukleus muncul sempurna dan terbentuklah 2 sel anak identik.